Jerman aja geleng-geleng gitu loh guys ya, dengan adanya sistem untuk mencari kerja di Indonesia dengan berbagai syarat yang cukup rumit, cukup sulit, harus good looking. Bayangin nih, yang nggak good looking nih apa nggak butuh makan gitu loh ya. Ini berbeda sekali kalau kita di Malaysia guys ya. Bahkan di setiap kedai di depannya pasti akan ada kertas jawatan kosong. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, berjumpa lagi dan lagi ya. Kali ini kita akan cari tahu guys ya, kenapa flight di Indonesia itu mahal banget guys. Di saat flight domestik maksudnya ya. Kalau flight ke Malaysia, ke Singapura itu murah. Tapi kalau domestik mahal gila guys ya. Dan kenapa gaji Malaysia lebih tinggi cuy? Ini ada salah satu video yang cukup menarik untuk kita share di sini guys ya. Jadi seperti apa, langsung aja kita gas. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung, yaitu bukan bedah yang asli ya. Tak perlu berlama-lama lagi. Bismillah and play. Harga tiket pesawat di Indonesia nih termahal di dunia. Oh, kalau itu tuh rawan praktek korupsi tuh beda. Ya karena kan tak langsung tepat sasaran kan Cey. Tapi katanya Pertalite pun nak dihapuskan juga Cey sekejap lagi. Ditabung dia aja ditulis untuk rakyat miskin. Bener. Untuk cuplikannya pun udah keren ini guys. Seperti apa ini? Subscribe guys. Jadi kalau engkau sampai ke Malaysia beda, itu ada beberapa brand stasiun minyak. Apa aja itu Cey? Kalau kita ke Tanjung Pinang ini kan ada seketul cuma Pertamina, SPBU kita biasa tuh. Nah, kalau kat Malaysia ini ada Shell, ada Caltex, ada Petronas, ada BH Petrol, sama satu lagi Petron Trades. Itu semua brand dari Malaysia? Iya beda Malaysia semua. Sebab Malaysia ini kan juga penghasil minyak mentah. Nah, dia orang kelola sendiri beda minyak mentahnya. Jadilah Shell, Apakah Petronas bener, segala guys? macam tuh. Kau tahu menara kembar KLCC yang kat Malaysia tuh tak beda? Oh yang KLCC tuh ya, bukan KL. Petronas tuh ada juga ke Indonesia KL, beda. oke. Nah, jadi gedung tinggi yang ada kat Malaysia tuh, itulah gedung Petronas. Bener. Yang gedung tinggi bercacat dua tuh. Yang kembar tuh. Yang orang selalu foto-foto kat situ. Betul. Tapi Pertamina tuh ada tak dekat Malaysia dijual juga? Nah, itu aku tak cek beda. Rasa-rasa aku tak ada lah beda. Sebab dekat Indonesia aja masih banyak yang kurang beda. Contohnya macam minyak kita tuh yang premium. Dulu tuh kan selalu habis. Tapi lama-lama Hilang. hilang. Sekarang nih cuma tinggal Pertalite dan Pertamax. Tapi katanya Pertalite pun nak dihapuskan juga Cey sekejap lagi. Tapi aku tak tahu Kacau. bila tuh. Sebab kan kemarin kan ada yang nak dinaikkan tuh harganya, nak disarakan dengan Pertamax. Tiba-tiba diturunkan lagi. Terus sekarang nih gas LPG 3 kilo tuh katanya nak diganti dengan bantuan langsung tunai 120.000. Oh, kalau itu tuh rawan praktek korupsi tuh beda. Bener, Ya bahaya. karena kan tak langsung tepat sasaran kan Cey. Iya. Bisa aja nanti dia bilang sekian miliar atau sekian triliun, tapi yang masuk ke masyarakat cuma berapa, begitu kan? Bahkan beda kalau aku dengar-dengar nih, gas LPG subsidi yang 3 kilo tuh juga dipakai sama banyak industri-industri beda. Padahal kan tak boleh subsidi ini hanya untuk Orang yang menengah ke bawah. betul. Ditabung dia aja ditulis untuk rakyat miskin. Bener. Kalau industri itu kan harusnya kan udah perusahaan kan? Itu maka dia beda. Minimal dia pakai yang 5 kilo tuh, yang warna pink tuh. Terus aku dengar-dengar juga nih Cey, di Indonesia motor sama mobil di tahun 2025 bulan Januari nak dibulaikan wajib asuransi. Terus kalau misalnya orang-orang yang tak sanggup bayar asuransi ini macam mana Maksud kau ni orang-orang macam aku nih yang jalan kaki tak punya kendaraan. Bukanlah Cey, kalau misalnya orang yang tak punya kendaraan, apa pula dia bayar asuransi motor atau mobil? Ini kan yang wajib bayar tuh sebagai pemilik kendaraan aja, mobil ke ataupun motor ke. Kalau dekat Singapura kan dah wajib dari dulu. Kalau tak salah aku asuransi itu 10 tahun kalau di dekat Singapura. Jadi selama 10 tahun dia belum ganti motor atau mobil, dia harus ganti setelah itu. Jadi dia harus pakai keluaran baru mobil dia. Terus beda platform Titi ini, dia kan dah berhasil menguasai toko hijau, e-commerce, oke? Terus grup dia orang nih nak ngincar toko yang jual tiket travel gitu, itu dia nak menguasai juga beda. Platformnya. Oh macam yang gambar burung, gambar pesawat burung macam gitu ya. Jadi ini ada fakta Cey. Hasil riset orang-orang lah.
jam bangun orang-orang di negara Asia nih, misalnya contoh nih Indonesia. Kalau di Indonesia tuh dia bangun rata-rata tuh jam 6.55 AM atau pagi. Tak sholat subuh lah dia beda. Tergantung dulu dia orang muslim ke bukan. Kalau orang muslim mungkin dia sholat subuh, tidur lagi, bangun lagi jam 6 macam gitu. Terus kalau orang Malaysia beda, dia orang nih bangun jam berapa? Kalau misalnya ikut jam Indonesia mungkin jam 7.41. Karena kan di sana lebih cepat kan. Di sana tuh mungkin jam 6. Kalau dekat data nih Malaysia tuh jam 7.41 AM atau jam 7 pagi. Kalau kita jam 6. Tapi sebenarnya jam 6.55 nih dah 5 menit kemudian dah jam 7. Kalau dia orang jam 7.41 nak ke angka jam 8. Lebih siang lagi beda, tak sholat subuh tuh. Kan aku udah cakap tadi kalau dia muslim dia bangun dulu subuh. Habis itu dia pergi kerja lagi. Setelah dia tidur bangun macam gitu. Kalau Singapura bangun jam berapa beda? Tak jauh beda sama Malaysia. Jam 7.38. Kalau orang Thailand beda? Jam 7.24 AM. Kalau Jepang jam 7.09 AM. Jam 7 pagi juga sama. Tapi kalau orang Jepang nih padat dia. Kerjanya dari pagi sampai malam. Iya. Korea Selatan beda? 7.38 AM. Kris Indonesia dah boleh digunakan di Korea Selatan. Udah sampai Korea Selatan, Cik. Iya. Setahu aku cuma Thailand, Singapura, Malaysia. Kalau kris kat Malaysia tuh, apa nama dia beda? Itu aku tak tahu, aku lupa, Cik. Nanti kalau korang nih orang Malaysia, buat korang warga Malaysia, kalau korang tahu QR yang ada dekat Indonesia nih boleh digunakan dekat Malaysia, apa nama QR dia? Komen dekat bawah. Kalau korang nih dekat Malaysia nih, nama QR-nya apa? Kalau kita dekat Indonesia, Kris, QRIS. Kalau Singapura beda? Singapura sekali, apa nama Kris dia dekat sana? Kau tahu tak beda? Harga tiket pesawat di Indonesia nih termahal di dunia. Tapi yang termahal nomor 1 di dunia itu Brazil, Ini nomor berapa nih di Indonesia nih? Termahal di dunia nomor 2. Pemerintah Indonesia nak membentuk satgas untuk menurunkan tiket pesawat di Indonesia. Tapi sekarang yang menjadi masalah dekat Indonesia ini bukan harga tiket yang mahal aja, Kalau kau pergi-pergi liburan nih ke wisata-wisata, banyak pungli-pungli. Pungli itu apa benda beda? Orang Malaysia tak tahu nih. Pungutan liar, macam misalnya tiba-tiba dimintain parkir lah, atau minta masuk harus bayar lah, padahal harganya gratis. Terus harga-harga dinaikkan, mentang-mentang kita nih wisatawan dari luar. Oh, kalau kat Malaysia nih dibilang scam beda. Iya, itu bahasa Inggris. Karena di Malaysia tuh, kalau yang terkenal paling mahal tuh di Langkawi beda. Jadi pernah viral tuh sekali. Gara-gara makan ikan 2 ekor itu RM1.000 beda. RM1.000, Iya. Tapi pernah tuh, kejadian waktu pas dekat Batam. Jadi orang ni lagi pesan 3T, telur, tempe, tahu dengan nasi sekali. Harga normal dia RM10.000. Tapi tahu aku bercakap Melayu, dikira dia orang Malaysia, dikasih dia RM20.000, Ya Allah. Tapi memang harga tiket pesawat di Malaysia ini lebih murah beda. Kalau kau tak percaya, kau naik Air Asia. Meskipun harga tiket pesawat di Indonesia ni mahal, tapi tetap aja dia orang ni rugi. Iya, sebab pemerintah cakap beda, operasionalnya ini nak dicek biar tak terlalu tinggi. Tapi beda negara Singapura nih, yang mengunjungi sekarang sudah bukan negara Indonesia lagi yang paling banyak. Jadi dari negara mana? Sekarang nih yang paling banyak orang Cina beda. Dari negara China maksudnya. Iya. Tapi setahu aku, selain Cina tuh ada Thailand, Korea Selatan, sama Vietnam. Kalau Thailand sama Vietnam ni kan satu daratan kan dengan dua orang kan. Terus dia dekat juga kan, Thailand ni ke Malaysia dulu, habis itu baru ke Singapura. Tapi orang Malaysia pun juga banyak pergi ke Singapura, sebab kan pekerja-pekerja tuh banyak yang kerjanya di Singapura, tinggal dekat Johor Bahru. Aku tidak lah beda. Aku nih orang Tanjung Pinang tapi kerjanya kat Singapura Malaysia beda. Kok kerja haram? Yang aku cakap tadi kan orang Malaysia kerja dekat Singapura, bukan orang Indonesia. Sampai-sampai beda pendapatan pariwisata kat Singapura tuh sampai mencapai kisaran 25 sampai 26 miliar SGD. Itu setara 300 triliun rupiah tuh, Padahal Singapura tuh kecil kan beda. Kalau kau tak pergi ke Pulau Sentosa, kau pergi ke Tanjung Pagar, kalau tak ke Orchard Road. Sama juga ini Bugis Street, ramai juga tuh dekat situ. Merlion Park beda. Banyak orang ngangak-ngangakkan mulut di orang. Sama buka-buka bag kan, tampung-tampung macam gitu. Iya, tapi setelah aku membaca berita itu beda, aku sih nggak terkejut lagi beda. Apa pula? Sebab gaji di Indonesia nih termasuk yang terendah di dunia. Sebab korupsi dia paling tinggi, Terus tahu aku nih, Presiden Jerman tuh sampai geleng kepala dia. Kita dekat Indonesia nih banyak betul kualifikasi untuk masuk kerja. Udahlah lapangan kerja tak ada, dah gitu pekerja dia ni dibatasi sampai ke umurnya, kriteria-kriteria macam harus berpenampilan menarik. Dia kalau tak good looking dia susah dapat kerja, Bener. Berarti macam aku yang kurang good looking ni tak bisa lah beda. Kau kan dah ditakdirkan tukang sapu, Kau tukang sapu aja lah. Gaji paling rendah di dunia nih berarti dari negara mana sebenarnya beda? Kalau setahu aku dari India, Dia per bulan tuh cuma Rp720.000 kalau salah aku, kalau dirupiahkan Mak, mana cukup beda segitu beda. Terus dekat Nigeria itu 1,2 juta per bulan. Kalau misalnya diuangkan negara dia orang, aku tak tahu lah. Tapi ternyata beda, Indonesia ini masuk ke peringkat terendah yang ke-6 beda.
Berapa? 2.800.000. Tapi kalau 2.800.000 tuh UMK mana, Setahu aku ada juga yang lebih rendah dari itu, cuma 1 juta lebih. Terus kalau misalnya nomor 3 tuh, Uzbekistan, kak sebelah Rusia tuh. Berapa tuh beda? Dia cuma 1,28 juta. Terus selanjutnya tuh nomor 4 tuh ada Pakistan, 1 juta,82. Tapi Pakistan tuh juga minjem duit ke negara Cina beda. Lantak dia lah, Indonesia pun minjem duit ke Cina. Berarti Cina nih kaya beda, adalah bagi-bagi utang. Dah tuh dia pergi pariwisatanya ke Singapura beda. Tapi setahu aku Cina tuh negara miskin, 10 negara gaji terendah nih beda. Ada termasuk negara Singapura, Malaysia tak beda? Tak ada lah, orang jelas-jelas Singapura tuh tukang sapu aja $2.000 Singapura. Oke guys, ya cukup menarik sekali ya, beda dengan siapa guys namanya yang satu ini guys ya. Dia perbincangan ini menarik gitu dan penuh research dulu. Jadi dia tahu, dia paham gitu guys ya. Jadi ya itu tadi Jerman aja geleng-geleng gitu loh guys ya, dengan adanya sistem untuk mencari kerja di Indonesia dengan berbagai syarat yang cukup rumit, cukup sulit, harus good looking. Bayangin nih, yang nggak good looking nih apa nggak butuh makan gitu loh ya. Sebab ya diharapkan mintanya good looking semua, yang nggak good looking itu gimana nasibnya? Sebab ya sama-sama manusia ya, sama-sama pengen menghidupi keluarga juga gitu loh guys ya. Sebab butuh makan juga. Tapi kalau dilihat dari situ ya susah banget. Ya itu memang realitanya seperti itu. Peluang pekerjaan masih kurang ya, kurang banyak. Dan untuk mendapatkan pekerjaan syaratnya cukup luar biasa, susah banget. Ini berbeda sekali kalau kita di Malaysia guys ya. Bahkan di setiap kedai di depannya pasti akan ada kertas jawatan kosong, dan itu kita tinggal telepon aja, datang langsung interview, jadi bekerja cuy ya. Bayangin, itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan di sana ya. Walaupun nih banyak sekali pendatang asing yang sudah berada di Malaysia, tapi masih tetap sama bahwa Malaysia ini memang salah satu tujuan utama pada warga asing untuk mencari pekerjaan, dan gajinya juga lumayan guys ya. Ya kalau dibanding di Singapura juga ya banyak Singapura lah ya, pastinya guys ya. Sebab kalau kita nampak di Johor itu banyak sekali juga warga Johor ya yang datang ke Singapura untuk bekerja di sana ya. Sebab kurs di sana itu kan dolar gitu guys ya. Kalau masuk Malaysia juga akan dapat banyak juga gitu loh guys ya. Dan ini kembali lagi, kalau orang Indonesia pasti lebih banyak lagi gitu loh guys ya. Jadi ya menurut aku sih semua ini simbiosis mutualisme guys ya, saling memerlukan, saling membutuhkan guys ya. Sebab ya namanya manusia, kita mau hidup kita juga harus bekerja keras gitu ya. Jangan seperti babi hutan guys ya. Kalau mau hidup ya babi hutan juga hidup gitu loh ya. Kalau kalian mau bekerja, kera juga bekerja gitu loh guys ya. Jadi sama-sama kita introspeksi diri gitu lah guys ya. Kalau kita memang merantau di negara orang, ya kita harus jaga adab, jaga etika, attitude itu penting banget. Serius. Jangan sampai kita mentang-mentang gaji kita udah naik kemudian kita sombong di sana, jangan. Ya kita tetap pendatang, kita harus tahu diri, intinya seperti itu guys ya. Dan untuk masalah tiket pesawat itu, ya memang untuk beberapa tahun ini tuh untuk tiket domestiknya itu mahal banget. Saya pun nggak tahu pasti kenapa ini ya. Padahal ini sudah dibincangkan loh ya, daripada DPR nih, wakil rakyat itu sudah dibincangkan, tapi nggak ada solusinya aja nih, masih mahal aja nih guys ya. Contoh nih, kalau kita dari Semarang mau ke Padang itu mahal banget. Lebih baik kita pergi ke Malaysia ataupun Singapura, itu lebih murah. Apalagi kalau daripada Jakarta cuy. Jakarta ke Pulau Sumatera itu mahal banget. Kalau ke Singapura, ke Malaysia itu lebih jimat, lebih murah guys ya. Dan untuk pertalite lagi tadi ya, untuk pertalite itu memang konon katanya mau dihapuskan ya. Sebab dulu ada premium tapi sudah dihapus, dan sekarang pertalite pula. Ini tak tahu kenapa guys ya. Dan memang kalau di Indonesia ini kebanyakan memang dikuasai oleh Pertamina ya. Di setiap daerah itu pom-pom bensin itu semua Pertamina. Tapi kenapa dia bilang masih rugi aja guys ya. Padahal penjualannya sampai masyarakat ini berkurang gitu loh guys ya. Contohnya kita memerlukan minyak tersebut, tapi pasokan itu tidak ada. Kan lucu gitu loh guys ya. Apakah pengelolaannya kurang bagus atau gimana? Padahal ini semua di Pertamina loh yang menguasai. Kalau di Jakarta itu ada Shell, ada juga yang lainnya itu ada guys ya. Petronas juga ada kalau tak silap aku deh.
Tapi kalau di daerah-daerah semuanya Pertamina gitu loh. Kenapa masih rugi dan rugi lagi? Dan untuk gas LPG itu memang saya sangat disayangkan sekali kalau saya nampak nih ada restoran besar mewah memakai LPG itu kan, itu bukan untuk kamu gitu loh kan ya. Orang-orang kaya rumah gedung masih guna LPG yang 3 kilo melon itu kan. Aduh, sebab itulah ya kadang ini ramai masyarakat ini yang kekurangan pasokan LPG ini disebabkan seperti itu gitu loh. Kadang ada yang stok pula tuh. Jadi harapnya nih untuk pemerintah lebih sigap lagi ya, sidak untuk mengatasi masalah ini gitu. Sebab itu dengan adanya nak beli gas saja itu wajib ada KTP. Itu menurut aku sih bagus juga, sebab agar gas LPG yang 3 kilo ini tepat sasaran gitu loh guys ya. Jadi untuk KTP-nya kan biasanya bisa dicek nih KTP Anda itu mendapat KIS ataupun bukan itu loh guys ya. Tapi saya tak tahu, itu masih simpang siur lah. Intinya itu masih tidak efisien gitu loh guys ya. Saya tak tahu macam mana pemerintah ini harus mengakalinya guys ya. Sebab ya agar tepat sasaran ya. Kalau gas-gas yang besar itu banyak. Ya banyak, sebab dia tidak ada subsidi dan harganya pun ya untuk kita ini orang biasa ya mahal gitu loh ya guys ya. Kalau ada yang LPG 3 kilo ya kita pilih yang 3 kilo itu guys ya. Jadi apa pandangan kalian guys ya? Menurut kalian seperti apa guys ya tentang adanya fenomena ini guys ya? Jadi tinggalkan komenan terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.